Selamat siang, terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan presentasi ini. Perkenalkan, saya Jessica Kernalia selaku moderator dan juga pemateri pertama. Saya Clara Tedinisi sebagai pemateri kedua. Dan saya dari Kami akan memaparkan mengenai sistem Volunteer Hub, yaitu platform yang dirancang untuk menghubungkan relawan dengan penyelenggara kegiatan sosial secara efektif. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempersilakan presentasi tersebut. Untuk deskripsi project, itu Volunteer Hub adalah platform web yang menghubungkan relawan dengan penyelenggara kegiatan volunteer. Sistem ini memudahkan pengguna untuk mencari, mendaftar, dan mengikuti kegiatan sosial berdasarkan kategori dan lokasi. Relawan dapat melihat detail kegiatan, mendaftar, berdonasi, serta memberikan rating dan review setelah kegiatan selesai. Penyelenggara dapat membuat dan mengelola kegiatan, sementara admin bertugas memverifikasi dan mengawasi data agar sistem tetap terorganisir dan terpercaya. Platform ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Selanjutnya, ini tampilan kalian berbagai info, belum standar. Ini tampilan kalian. Selanjutnya, setelah deskripsi ada job test anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Jessica Kernalia. Job testnya yang pertama membuat deskripsi project, yang kedua identifikasi user, yang ketiga daftar kebutuhan use case, dan keempat use case diagram. Selanjutnya ada rekan saya Bunga Fiana Rahman. Job desk yang pertama ada tahapan normalisasi database, yang kedua relasi tabel, yang ketiga user general map, yang keempat user flow. Selanjutnya ada Clara Tridianingsi. Yang pertama use case scenario, kedua aktivitas diagram, yang ketiga user personel, terakhir welcome. Oke, selanjutnya metodenya, platform kami menggunakan metode pendekatan yang digunakan MVC. Oke, pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem Volunteer Hub adalah MVC. Metode ini dipilih karena mampu memisahkan aplikasi menjadi 3 bagian utama, yaitu model, view, dan controller, sehingga sistem lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Model berfungsi mengelola data dan berhubungan dengan database seperti data pengguna, kegiatan, donasi, dan review. View menampilkan antarmuka pengguna seperti halaman login, dashboard, dan kegiatan. Controller menjadi penghubung antara model dan view serta mengatur alur logika aplikasi. Penggunaan MVC memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan kerja tim karena setiap bagian memiliki peran yang jelas. Selanjutnya ada perancangan identifikasi user. Yang pertama ada aktor user, yaitu relawan atau mencari volunteer. User adalah individu yang menggunakan Volunteer Hub untuk mencari dan mengikuti kegiatan kerelawanan berasal dari berbagai latar belakang seperti pelajar, mahasiswa, hingga profesional. Mereka melakukan registrasi, mengisi profil yang terdapat data diri, minat, dan keterampilan, serta mencari kegiatan melalui fitur pencarian dan filter. Dengan rekomendasi otomatis dari sistem, setelah mengikuti kegiatan, user dapat memberikan rating dan review untuk menjaga kualitas dan transparansi platform. Selanjutnya, ada user penyelenggara kegiatan volunteer tersebut. User ini adalah organisasi atau penyelenggara seperti komunitas, lembaga sosial, serta sekolah atau perusahaan CSR yang menggunakan platform ini untuk mempublikasikan dan mengelola kegiatan volunteer. Mereka membuat akun terverifikasi, menyusun informasi kegiatan seperti deskripsi, lokasi, kategori, durasi, dan kebutuhan relawan, serta mencari dan menyeleksi relawan yang sesuai. Selain itu, penyelenggara juga mengelola kegiatan dan memberikan penilaian kepada relawan melalui sistem rating dan review. Selanjutnya ada aktornya admin. Admin bertanggung jawab mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas platform, termasuk pengelolaan data pengguna, verifikasi organisasi, monitoring kegiatan, serta
penanganan laporan atau masalah. Admin juga menjaga kualitas dan keamanan sistem, memastikan interaksi berjalan baik, serta melakukan evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas volunteer hub. Selanjutnya ada daftar kebutuhan use case. Yang pertama, menyediakan registrasi pengguna untuk pendaftaran akun baru. Itu aktornya ada admin, relawan, dan organizer. Yang kedua, menyediakan menu login bagi pengguna yang telah terdaftar. Aktornya juga tetap sama. Yang ketiga, ada menampilkan halaman pencarian kegiatan, filter kegiatan, dan rekomendasi. Itu aktornya relawan. Selanjutnya, pengguna dapat melihat detail kegiatan volunteer, aktornya tetap sama. Yang kelima, pengguna dapat melihat detail kegiatan volunteer, aktornya masih sama. Yang kelima, pengguna dapat mendaftar kegiatan volunteer, aktornya masih sama. Yang keenam, menyediakan fitur donasi kegiatan secara online. Yang ketujuh, menampilkan status dan riwayat kegiatan yang diikuti pengguna. Yang kedelapan, menyediakan fitur rating dan review terhadap kegiatan yang telah diikuti. Yang kesembilan, menyediakan fitur feedback terhadap kegiatan. Yang ke-10, organizer dapat membuat dan mengelola kegiatan volunteer, aktornya organizer. Selanjutnya, organizer dapat melihat daftar relawan kegiatan. Selanjutnya ada admin, dapat memverifikasi, approve atau reject kegiatan tersebut, itu aktornya admin. Selanjutnya ada admin dapat mengatur kegiatan volunteer dan data relawan. Yang terakhir ada menyediakan menu logout bagi pengguna yang telah terdaftar, aktornya itu admin, relawan, dan organizer. Oke, selanjutnya penjelasan use case diagram. User menjadi aktor utama yang mencakup relawan dan organizer sehingga keduanya memiliki akses ke fitur umum seperti registrasi, login, dan logout. Setelah login, relawan dapat melakukan aktivitas seperti mencari kegiatan, melihat detail, mendaftar, berdonasi, melihat riwayat, serta memberikan rating dan feedback. Organizer dapat membuat dan mengelola kegiatan volunteer, kemudian melihat daftar relawan yang sudah mendaftar pada kegiatan tersebut. Admin memiliki hubungan dengan use case verifikasi kegiatan volunteer dan pengelolaan data kegiatan serta data relawan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Use case melihat daftar relawan terhubung dengan admin dan organizer karena keduanya membutuhkan data peserta kegiatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya ada use case skenario. Pertama ada use case skenario dari registrasi. Tujuannya agar pengguna dapat dikenali otoritasnya sebelum memasuki sistem. Aktornya ada pengguna, yaitu admin, relawan, dan organizer. Aliran utamanya, pengguna memilih tombol registrasi pada halaman login, lalu sistem menampilkan formulir, pengguna mengisi, lalu pengguna mengirim formulir, sistem memproses data, dan sistem menyimpan dokumen. Kemudian ada use case skenario dari login. Pengguna dapat dikenali otoritasnya untuk mengakses sistem. Aliran utamanya, pengguna memasukkan username dan password yang sesuai dengan registrasi. Pengguna memilih tombol login, lalu meminta sistem untuk memproses, dan sistem menampilkan halaman utama sesuai dengan otoritas penggunanya. Lalu ada use case skenario dari pencarian kegiatan. Tujuannya, pengguna dapat melihat daftar kegiatan yang tersedia. Aktornya yaitu relawan. Sistem menampilkan sistem pencarian kegiatan, lalu menyediakan rekomendasi kegiatan berdasarkan rating pengguna lain. Pengguna mengisi kolom filter seperti lokasi, status, kategori, dan pengguna meminta sistem memproses. Sistem menampilkan macam-macam kegiatan hasil dari pencarian. Lalu ada use case skenario daftar kegiatan. Tujuannya pengguna dapat mendaftar pada kegiatan volunteer terpilih. Pengguna memilih seluruh detail kegiatan, lalu memilih daftar kegiatan, lalu sistem mengirim data relawan ke dashboard organizer, dan sistem menampilkan daftar relawan yang mengikuti peserta dan riwayat donasi kegiatan.
Lalu ada skenario dari use case halaman riwayat kegiatan. Tujuannya pengguna dapat memberi rating dan review kegiatan yang telah selesai. Aliran utamanya pengguna memilih salah satu kegiatan yang telah selesai, lalu sistem menampilkan kolom rating dan review, dan sistem juga menyediakan kolom tambah dokumentasi kegiatan, dan pengguna bisa memilih tombol simpan. Lalu ada skenario dari use case pengajuan kegiatan. Aktornya yaitu adalah organizer. Aliran utamanya pengguna memilih untuk membuat kegiatan, sistem menampilkan formulir kegiatan, pengguna mengisi nama kegiatan, deskripsi, lokasi, tanggal, dan kategori. Pengguna memilih tombol ajukan kegiatan, dan pengguna meminta sistem untuk memproses. Sistem menampilkan pesan menunggu verifikasi admin. Lalu ada skenario dari use case create kegiatan. Dilakukan oleh admin. Admin memilih tambah kegiatan, admin mengisi data kegiatan, sistem menyimpan kegiatan, dan sistem menampilkan kegiatan baru. Lalu ada use case skenario dari update kegiatan. Dilakukan oleh admin. Admin memilih kegiatan dari daftar sistem. Dari daftar, sistem menampilkan pilihan perbarui kegiatan, admin memilih perbarui kegiatan, sistem menampilkan formulir edit, dan sistem menyimpan perubahan. Lalu skenario dari use case delete kegiatan. Dilakukan oleh admin. Admin memilih kegiatan dari daftar, lalu memilih untuk menghapus kegiatan, sistem mengkonfirmasi penghapusan, dan sistem menghapus kegiatan. Lalu skenario dari use case logout. Dilakukan oleh pengguna, ada admin, relawan, dan organizer. Pengguna memilih pilihan logout pada menu profile, sistem menghapus sesi pengguna, dan sistem menampilkan halaman login. Lalu ada activity diagram. Pertama ada activity diagram registrasi. Diawali oleh user memilih registrasi, lalu sistem menampilkan formulir registrasi. User mengisi formulir dan menekan tombol submit. Lalu sistem memvalidasi data. Jika data valid, akan lanjut disimpan datanya. Jika data tidak valid, akan ada konfirmasi data tidak valid. Lalu ada activity diagram dari login. User mengisi username dan password, lalu memilih login, dan sistem memvalidasi username dan password. Bila data valid, lanjut ke halaman utama. Bila data tidak valid, akan menampilkan pesan data harus lengkap. Lalu ada activity diagram dari pencarian kegiatan. User membuka halaman pencarian. Sistem menampilkan halaman, user dapat mengisi filter lokasi, status, kategori, dan durasi. Sistem memproses filter dan menampilkan hasil. User dapat memilih kegiatan, dan sistem dapat menampilkan detail kegiatan. Lalu ada activity diagram dari daftar kegiatan. User membuka detail kegiatan, sistem menampilkan detail kegiatan. User dapat memilih daftar kegiatan, dan sistem menyimpan data dan menampilkan konfirmasi. Lalu ada activity diagram dari rating dan review. Pengguna membuka halaman riwayat kegiatan, sistem menampilkan riwayat kegiatan. User memilih kegiatan yang telah selesai, sistem menampilkan detail kegiatan, dan form rating dan review. User mengisi, lalu menyimpan, dan sistem menyimpan lalu menampilkan konfirmasi. Lalu ada activity diagram dari mengajukan kegiatan. Dilakukan oleh organizer. Organizer membuat kegiatan, sistem menampilkan form, organizer mengisi dan mengajukan, lalu data disimpan oleh organizer dan akan menampilkan status dalam proses. Lalu ada activity diagram dari create kegiatan. Admin memilih tambah kegiatan, sistem menampilkan form, admin mengisi lalu menyimpan data. Lalu ada activity diagram dari update kegiatan. Admin memilih kegiatan, memilih edit, lalu sistem menampilkan formulir, admin dapat mengubah data, dan sistem menyimpan perubahan. Lalu ada activity diagram dari delete kegiatan. Admin dapat memilih kegiatan, lalu dapat menghapus dan mengkonfirmasi, dan sistem akan menghapus data. Lalu yang terakhir ada activity diagram dari logout. Pengguna berada di halaman utama, lalu sistem menampilkan halaman profile. Lalu
User dapat memilih logout pada halaman profile dan sistem akan menghapus sesi pengguna dan setelahnya menampilkan halaman login. Lalu selanjutnya adalah perancangan database. Pada perancangan database pada Volunteer Hub menggunakan proses normalisasi hingga terminal form untuk mengurangi redundansi data serta meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Lalu pada tahap awal UMP, seluruh data masih digabung dalam satu tabel besar sehingga terjadi duplikasi dan tidak efisien. Lalu selanjutnya pada first normal form, data diperbaiki agar setiap atribut bersifat atomik tidak ada multi value dalam satu kolom. Lalu untuk second normal form, data mulai dipisahkan ke dalam beberapa tabel utama seperti user, terdapat relawan, organizer, dan admin. Lalu yang kedua kegiatan dan kategori. Lalu terakhir ada third normal form. Dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan tabel pendukung seperti review, feedback, dan donasi. Lalu selanjutnya relasi tabelnya ada tabel review, kategori, user, kegiatan, donasi, dan feedback. Lalu untuk user persona terdapat Isabel Mercado, mahasiswi 21 tahun dari Malang yang aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas, memiliki empati tinggi, semangat berkontribusi, serta cukup familiar dengan teknologi. Untuk motivasinya membutuhkan platform terpusat untuk mencari kegiatan volunteer yang terstruktur dan mudah diakses. Untuk goals-nya menambah pengalaman sosial sesuai minat, membangun portofolio melalui sertifikat kegiatan, dan memperluas jaringan pertemanan. Untuk skillnya kerjasama tim dan mengajar. Lalu untuk personalitinya digital savvy dan empati tinggi. Lalu ada user journey map. Untuk yang pertama terdapat aktor relawan yang dapat mengunjungi website dan mencari kegiatan, lalu melihat detail dan mendaftar kegiatan, mengikuti kegiatan, dan memberikan review, feedback, dan donasi. Lalu untuk aktor organizer bisa registrasi dan login ke sistem, lalu membuat serta mengelola kegiatan volunteer dan melihat dan mengelola peserta. Lalu untuk aktor admin dapat login ke sistem, melakukan verifikasi kegiatan dan mengelola data dan memonitori sistem. Lalu selanjutnya ada user flow relawan. Yang pertama adalah start, lalu buka website Volunteer Hub, melihat daftar kegiatan, pilih kegiatan, detail kegiatan. Jika sudah memiliki akun, langsung daftar kegiatan. Jika tidak, regis dan login terlebih dahulu. Lalu menunggu status diterima. Jika iya, ikut kegiatan, review dan feedback, lalu donasi opsional. Lalu selesai. Untuk organizer, login as organizer, lalu buat kegiatan, submit kegiatan. Untuk verifikasi admin, jika iya, kegiatan terlaksana, jika tidak, memperbaiki data. Lalu untuk admin, login admin, cek pengajuan kegiatan. Untuk approve kegiatan, jika iya, update status diterima, jika tidak, update status tidak diterima atau ditolak. Lalu untuk wireframe-nya, yang pertama ada registrasi. Terdapat nama, email, nomor HP, dan password. Lalu untuk login, email, dan password saja. Lalu ada pencarian kegiatan. Di sini ada detail kegiatannya bagaimana. Lalu untuk detail kegiatannya lebih dijelaskan di filternya itu. Lalu dashboard organizer, riwayat kegiatan, buat kegiatan, dashboard admin. Oke, terima kasih pemaparan materi dari pemateri ketiga.
Demikian pemaparan yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dari kami. Akhir kata, saya dan rekan-rekan saya undur diri. Terima kasih. Terima kasih.